Kunci sukses seorang tour leader itu dua juga. Iya. Pertama, leadership. Kedua, penyelesaian atau manajemen konflik. Kalau nggak itulah, mungkin kalau presiden kan disumpah nih. Iya. Nah mungkin kalau nyolon mau pamakan tuh sumpah seorang tour leader itu adalah ketika belok mana aja lah. Belok mana aja? Pinanya kiri bang. Walaupun salah ya kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dia adalah seorang tour leader sekaligus salah seorang yang biasa membawa jemaah wisata ataupun umrah. Beliau adalah Habib Ali Hussein Al Idrus yang mungkin sudah kita kenal lebih dulu. Dan kembali di channel YouTube kami, di Kamila Banjar Official, di Cerita Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bro? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terakhir bulan apa bentrok malam? Ulun berangkat terakhir kemarin itu bulan Februari. Abis Nispo kah? Sebelum Nispo? Nispo di situ? Ada sesudah Nispo. Sesudah Nispo lah. Februari juga berarti lah. Februari lagi. Februari nggih. Pas musim dingin gitu lah. Tapi bos saya semalam tuh Makkah Madinah sudah lumayan. Sudah apa namanya antara dingin perpindahan sudah jadi nyaman benar. Kada masa kayak dingin kayak di Turki kah? Ada, kan kemarin itu kan lu 16 hari ke Turki. Paketnya. Paketnya. Jadi sebelum ke Makkah Madinah itu ke Turki dulu ke Istanbul. Nah di Istanbul tuh dingin benar. Syukurnya Madinah Makkah sudah stabil cuacanya. Berarti masih salju berarti lah. Salju benar. Ke mana, ke Uludak kah? Uludak naik kayak kata gantung ya kalau. Jadi Februari biasanya musim dingin ini mulai Desember bang lah. Desember, Januari, Februari. Mungkin ini masih lah kayaknya lah akhirnya. Mungkin ini perpindahan sudah nih, tapi masih agak dingin mungkin. Masih ada dingin. Kalau perpindahan dari dingin ke panas nih kayaknya masih agak sisa-sisa dinginnya tuh masih ada ini. Kayaknya tahun ini kayaknya terlambat. Terlambat perpindahannya. Biasanya kan Ramadan tuh termasuk ulun bisa Ramadan tahun dulu tuh 45, 50. Nggih. Itu di mana tuh? Di Makkah Madinah. Biasanya 45, 50 kayak kena datar gitu kan. Akhir puncaknya kena di hajian. Kayak itu biasanya lah kalau yang sudah-sudah dah. Ini kan Ramadan kayaknya di Saudi masih ya 25, 27. Nyaman banget dah. Ini kan kayaknya di awal panasnya ini mungkin di haji tuh kan tak. Mungkinnya dah. Jadi alhamdulillah benar mendapat kebesaran benar kedatangan pian nih. Bisa sharing-sharing atau apa tentang seputaran umrah ini nah. Kalau menurut pian kayak apalah kita takunan santai aja gitu lah. Ini santai ya. Seorang tour leader nih nah bro, yang perlu dibekalinya di dalam dirinya nih agar bisa melaksanakan tugas yang kan istilahnya di keberangkatan ini kesuksesan travel itu kan dua. Di tour guide lawan di tour leader. Nah, pian ini kan sebagai tour leader nih. Apa yang pian bekali yang supaya hati jemaah ini senang, yang diketujui lah oleh jemaah ini mungkin bisa pian sharing ke ulun. Sebenarnya kita sambil sharingnya Bang Musa. Bukan ulun menyatakan ulun paling mahir kan. Kalau kena sidin pemahirnya padahal ulun hanya aja tour leader gitu. Cuman kalau ulun melihat dari pengalaman yang ada lah, baik itu keberangkatan sebagai jemaah atau keberangkatan sebagai tour leader, memang kalau ulun lihat kunci sukses seorang tour leader itu dua juga. Pertama leadership, kedua penyelesaian atau manajemen konflik. Jadi kan yang perlu dipahami dulu tour leader tuh leadership. Jadi bagaimana kepala rombongan tuh sekaligusnya seorang leader. Memang kan tour leader. Artinya di dalam dirinya harus ada jiwa leadership, jiwa kepemimpinan. Nah, kalau ulun mendefinisikan jiwa kepemimpinan itu adalah ketika
di Bandara Samsudinor, kita kan konteksnya Kalsel nih, menuju Jakarta atau Bali dan lain-lain. Ketika travel itu memadahkan bahwa tour leader Pian, nah, dikenalkan, itu secara kada langsung itulah pengangkatan seorang tour leader. Kalau nggak itulah, mungkin kalau presiden kan disumpah nih. Nah mungkin kalau nyolon mau pamakan tuh sumpah seorang tour leader itu adalah ketika ujar travel, ini Bapak Ibu tour leader Pian yang akan mengawal Pian. Artinya dalam pemikiran jamaah, dalam psikologis jamaah itu ini pemimpin kami, dalam mindsetnya ini pemimpin kami. Nah artinya kan dalam teori leadership tuh ketika orang menyatakan kita pemimpin, bagaimana kita mempertahankan leadership nih? Bagaimana kita mempertahankan, orang sudah menyatakan kita sebagai pemimpin nih, leader. Nah, leadership ini kita pertahankan. Nah, bagaimana mempertahankan leadership? Nah, kalaunya menurut pandangan ulun lah, contoh paling bagus leadership itu Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad itu ketika Sidin menjadi pemimpin perang, Sidin terlihat seperti panglima yang tidak pernah kalah. Ketika Sidin menjadi pelayan, seperti pelayan mentalnya. Ketika Sidin menjadi pelayan, maka Sidin menjadi pelayan yang seakan-akan tidak punya pangkat sama sekali. Ketika Sidin menjadi seorang pendakwah, seperti pendakwah yang orang Singapodium. Ketika kita leadership sebagai tour leader tuh, kita tuh sebagai orang bahadam. Bahadam nama Allah, bahadam nama Rasulullah. Jadi kalau kita itu sebagai tour leader, menurut ulun segala pangkat, segala kedudukan, mungkin pemimpin majelis di kampung halaman, itu lapasakan sudah. Dalam artian kada lagi dalam hati ketika melayani jemaah, aku nih bisa jemaah banyak. Wah, majelis taklim ganal. Majelis taklim gua ganal. Aku nih ketua aku nih misalnya kayak itu menurut jadi tour leader itu lapas dah. Aku pimpinan pondok lapas dah. Jadi ada di pikiran kita tuh kita menjadi pelayan. Pelayan Allah. Nah itu jadi leadership itulah. Jadi kita lapasakan bertahan pangkat kita yang ada di benua sebagai apapun, yang tersisa hanyalah kita pelayan. Dari pelayan itulah timbul karena kesabaran kita apa segala macam. Nah itu yang pertama leadership. Yang kedua manajemen konflik. Nangaran konflik itu karena masih bakal lahir. Konflik itu kita bahasanya amun orang sakamar tuh. Ada yang kada tahan AC, saya tahan AC. Bujur benar. Itu konflik tuh. Nah, itu memang terjadi, memang banyak banget terjadi kan. Biasanya sakamar berempat atau berlima ya kalau nang berdua laki bini tahan AC, nang kada tahan AC, nang dua. Bujur. Itu konflik kecil nang pasti yang kebanyakan setiap perjalanan tuh pasti terjadi tuh. Kunci rasa ulun nih lah, pengalaman nih pulang nih lah. Walau bukan berarti ulun paling bisa menggurui kada, cuman kita sharing aja. Kalau ulun salah kan pian tak gurakan. Atau penonton kami lah ada masalah. Cuman kalau menurut ulun manajemen konflik yang paling bagus itu adalah menyampaikan semua yang akan terjadi sebelum terjadi. Diberi pandangan. Jadi misalnya nih lah kalau ulun mau ambil contoh, kita sebelum naik pesawat kita padahkan lon jemaah Bapak Ibu. Kita nih lah mau penerbangan mau terpisah karena itu sebelum berangkat tuh sebelum berangkat tuh kita sampaikan loh ini kita nih bisa terpisah karena pun sudah terjadi kata hajut lagi ben jemaah tapi pian bilanya kata tersampaikan ya emang kayaknya kalau terpisah kenapa ini itu dan seluruh perjalanan kayaknya sampai Jakarta Jeddah segala apa terjadi itu sampai itu manajemen konflik. Menurut lo jadi dua tuh leadership kita sebagai leader, sebagai pemimpin, yang kedua manajemen konflik. Dan yang paling penting juga pesannya Bos Haji Rija juga kalau pian tour leader kada boleh dibosi oleh guide. Nah itu pesan bosnya. Jadi intinya bila tour leader itu memang puncak tertinggi kepemimpinan. Jadi kada boleh tour leader diatur guide, tapi guide harus konsultasi dengan tour leader. Nah itu mungkin bosnya dua tuh bang. Jadi memang tugas tour leader ini memang seharusnya harus di atas dari segalanya lah maksudnya. Jadi dari apa yang keputusannya harus kita ambil, apa misalnya ada peringatan yang misalnya di tempat ini kada boleh didatangi, jangan kita nggak cuma ambil pemikirannya harus cepat mengambil
keputusan lah misalnya kepada jemaah ini, jadi supaya jemaah ini supaya senang, supaya jangan bingung lagi. Kadang-kadang ada juga dia nih aku nih hanya sekali ini juga tolak nah aja. Jadi itu leader nih, jadi biasa kan jadi jemaah aja sudah pernah tolak suah juga tolak kan, cuman ngaran diangkat jadi itu leader asalnya jadi lo bingung lo menyambat lo ke jemaahnya banyak kita ulun tamu juga kan, artinya sama-sama ya kita lah. Aku kan artinya hanya bisa tolak, jadi amun pian merasa bisa bantu ulun artinya. Jadi kan kadang-kadang jemaahnya bujur juga artinya cuma milih tuh leader ini, artinya kan banyak yang masukkan ke kita juga kan. Menurut pian itu tugas yang pokok tuh leader ini yang istilahnya yang menurut yang ulun sampaikan tadi itu memang kayak apa antisipasinya menjelaskan ke jemaahnya gitu. Gitu. Jadi kalau ulun ada pernah membaca saya salah satu buku kayak dulu tentang psikologi leadership juga, tentang psikologi kepemimpinan tuh lah. Rakyat yang dipimpin tuh kada boleh memandang pemimpin itu lemahnya. Makanya presiden tuh kada boleh ketahuan garing. Nah, makanya presiden raja tuh pasti bila garing dirahasiakan. Nah, termasuk kita jadi tuh leader tuh kada boleh kelihatan kada tahu. Dan kada boleh kelihatan kada berpengalaman. Iya. Karena bila sudah jamaah itu mindsetnya menganggap tour leader itu ada pengalaman, maka sepanjang sekecil apapun kesalahan dia agak besar. Setuju lan. Jadi walaupun misalkan tour leader itu hanya sekali tulak, kada usah gin baka aku hanya sekali tulak jadi tour leader. Kayak pacarannya aja, kau aja ngeles. Kisah bisa. Ini aja dulu modalnya. Belok mana aja lah. Belok mana aja. Pinanya kiri bang. Walaupun salah ya kalau rasanya aja berpindah getnya. Bujur. Ulun menjadi tour leader pertama semalam. Banyak aja bertakun jemaah ini kayak Pak ulun sauti A ternyata B misalnya. Berubah sudah aja. Nah itu kan kau aja ngeles kita tuh maksudnya. Pokoknya intinya kada boleh rakyat yang dipimpin tuh melihat presidennya rajanya tuh terlihat lemah. Makanya dalam sejarah kerajaan-kerajaan tuh raja tuh kada boleh terlihat garing. Waktu selama pian tulak nih pernah menghadapi konflik yang pian tadi itu dengan jemaah itu selain pada yang kamar tadi atau apa, dan kayak apa pian mengatasinya waktu itu tuh? Konflik banyak benar pian. Cuman kan kalau konflik nang secara umum yang kada terjadi antara jemaah ke jemaah banyak juga. Cuman kan karena sudah disampaikan sebelumnya relatif aman. Misalkan kayak kursi terpisah, kayak dan lain-lain. Keterlambatan kamar ketika sudah disampaikan kan biasanya kita datang terlambat tuh kamar kita datang ke pagian. Disampaikan di bis dulu Bapak Ibu kita datang jam 10 pagi sedangkan kamar jam 2 jadi harap bersabar lah. Sampaikan di bis dulu kamar. Nah kalau konflik antar jamaah ini agak sulit kadang kita. Yang nyepin AC tadi lah kamar. AC. Nah kadang kalau AC itu misalkan hal-hal kayak itu tuh bos lah. Ulun itu biasanya mengambil jalan tengah. Misalkan ada jamaah ulun jangan hendak pindah aja Ustaz teh jadi dari kamar situ kada cocok loninya aja. Karena apa garang jeung keluhan pian gitu nah. Ulun keluhannya ini. Oh iya kah. Karena undang-undang pun pihak di sini ini. Karena undang-undang bilanya kita menilai antara dua nih konfliknya memang kada kau diambil jalan tengah, cari jamaah lain mau kapian borok kamar gitu. Ada nama mau kada aman. Ada kada mau. Nah bila kada mau tuh ya nang akhirnya pian kayak ini lah paksa dicarikan jalan yang paling sekira kada terjadi konflik. Ya kadang-kadang berulah yang pernah bermasalah apa ngarannya pada umumnya kadang-kadang yang orang sudah bisa tulak. Nah itu kadang-kadang kan kita mengatasi menjawab jamaah ini kadang-kadang tuh bisa inya. Nah karena aku pun bahari tulak dulu kada kayak ini ya kan. Misalnya kawaja, misalnya kursi di pesawat sebelum tulak aku sudah bepadah, tahu-tahu kan di nang dulu tulak katanya kan lawan travel lain misalnya kan kawaja. Sekarang kadang-kadang ini kada diusahakan kan. Kadang-kadangnya menyahuti itu nang kita kadang-kadang kita tuh lidah ini kan waya-waya nih. Kadang-kadang mau juga kadang-kadang andak suara ya atau apa gitu. Kadang-kadang kita ada sedikit emosi. Nah, waktu itu meredamnya itu kayak apa, Bro? Kalau ulun pribadi Pang bos lah. Supaya kau menahan emosi itu banyak berdoa ya. Berdoa supaya kita sabar. Jadi kalau kita berdoa kita minta sabar tuh alhamdulillah jamaah tuh bahasanya kasar bamamai ke kita tuh kada masuk hati.
Ulun sendiri pun kada sekali dua nang bahasanya dicetusi jamaah. Di bahkan jamaah bamamai, ulun kada terima dan lain. Cuma ulun menanggapinya, tamu Allah, sabar aja. Soalnya bila dilawani ya kita kan apa hak kita melawani kan kita klien loh. Nah, iya kita nyepang juga kembali. Pokoknya intinya tour leader tuh kada boleh sarik. Tour leader tuh kada boleh sarik. Harus sabar tuh bang. Semakin sabar tour leader, itulah cerminan gambaran travelnya. Iya. Nah kayak itu. Pokoknya intinya kalau menggambarkan ketika umroh, gambaran tour leader itu gambaran travel. Itu bang itu adalah memang kasta tertingginya suatu travel itu di puncaknya itu di tour leader inilah supaya kawa mengatasi jemaah, menenangkan jemaah walaupun apa peristiwa mendadak tuh kan yang kadang-kadang kita inginkan kan kadang-kadang bisa terjadi ya kan. Berapa kali sudah tahun Kamilah nih? 3 kali. Alhamdulillah ini pemirsa salah satu tour leader di paket milad tahun 2025 bisa tuh lah sama Allah. Alhamdulillah bisa tuh. Alhamdulillah pakai pesawat Saudi via Bali. Alhamdulillah. Bisa baru memilih karena nyaman. Alhamdulillah bisa tuh pemula. Jadi condongan pasukan yang lain sampai ke bis 11-nya itu kalau mau matok ke pian nih ya kalau kesuksesan pian kita alhamdulillah tamuan juga di Madinah kan di Madinah tamuan lah mudah-mudahan tahun depan bisa bergabung lagi amin. Alhamdulillah kita ada paket juga paket milad nih K9 dengan 12 free bonus dari kita kalau waktu tahun tadi itu ada 8 bonus saja sekarang 12 bonus. Nah di antara ini ada paket Turki, paket Mesir, mudah-mudahan bisa bergabung lagi kita lah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi tour leader ini menjadi pelayannya tamu-tamunya Allah Rasulullah dengan ikhlas dulu lah yang penting di hati ini lah, supaya kau menanamkan kan istilahnya. Kadang-kadang ya itu bang tadi jemaahnya kadang-kadang ulun paling kada senang itu kadang-kadang udah mendengar ulun bayar juga. Nah kan memang semua jemaah itu memang bayar juga kan kita cuma kadang-kadang inya emosi sesaat. Nah kadang-kadang ulun sendiri pun udah mungkin kada lawas juga bang menjadi tour leader ini kan kadang-kadang ada juga hati yang terbawa jupian dari emosi atau apa itu nah membekali ulun gasan ulun pribadi ini gasan motivasi pian atau tour leader gasan yang lainnya itu. Supaya sabar dari bos lah. Nggih, selain doa tadi pian misalnya. Karena menurut pandangan pian kalau jamaah gitu aku ini bayar juga kenapa aku dilainakan ini kadang-kadang itu kan. Aku pada hotelnya sudah sama guru lah. Masalah tingkat aja. Kenapa itunya tuh di tingkat nomor 2 aku matinya nomor 6. Tingkat lantai 6 kan kadang ada juga gitu guru lah. Aku bayar juga sama aja bayarnya artinya. Nah, makanya maksud itu menyiasati menjawab jemaah nang kayak itu tadi. Setiap keluhan tuh pian lah kita sebagai tour leader nih jangan akannya dulu. Pokoknya jangan ada kata nang keluar dari tour leader tuh kada. Iya. Dan jangan kada kada. Pokoknya iya siap tampung dahulu kan sampai ya kan. Iya. Terrealisasi kadanya tuh urusan belakangan. Kan kita lain kita mau urus hotel kan ada tim handlingnya. Kita sampaikan ini di luar kekuasaan travel karena travel kan sudah menyerahkan ini kepada tim hotel kayak itu. Alhamdulillah kan beberapa jemaah tuh ada menerima aja bang. Jadi harus intinya tuh komunikasi juga bang. Komunikasi itu nomor 1 tour leader tuh. Harus supaya bisa dicerna kan misalkan ada paket misalkan ada program yang kada terlaksana misalkan kan apa alasannya gitu lah apa alasannya itu yang kita cari kan misalkan memang ditutup oleh kerajaan Saudi atau memang kada dibolehkan bis atau apa kan kayak handama misalkan kada kejadian gini kadang-kadang ya itu bang tadi jemaah dan ada yang ya mungkin ini membandingkan itu karena ini 4 bisa di travel lain mungkin lah. Jadi kita harus bijaksana lah seorang tour leader ini harus menghadapi konflik yang tadi spontan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil gitu lah. Cuma sebutin ke saya. Ya. Kadang jemaah ini membandingkan kalau sesuai juga
Nah dibandingkan harga setorunya 50 juta dibandingkan lawan 35 juta misalnya. Jadi kadang rajin lo tuh mendengar lah Apple kebian Ano berapa setornya talarang Jombang iyalah Jombang. Jadi kadang iya kata tuh lah kadang nanti maksud lo jamaah tuh kadang bilang anak mamanya harus Apple to Apple gitu betul. Kalau mau pang gitu kan terlihatnya harinya ibarat tahun gitu nya sadar seorang bahwa nang dibandingan itu salah gitu. Insyaallah mudah-mudahan sharing cerita kita ini mendapatkan pengalaman untuk yang akan datangnya gitu lah. Mudah-mudahan ini kan ada penutupannya 1447 nih. Kita hadapi 1448 lagi ya kalau mudah-mudahan jemaahnya banyak, jemaahnya puas merasa yang kita bimbing, kita jadi tour leadernya ini merasa puas, merasa senang, merasa bahagia lah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton Kamila Banjarbaru Official di cerita Kamila. Terima kasih banyak Guru atas waktu pian, mudah-mudahan menjadi inspirasi atau berbagi pengalamannya di cerita Kamila kali ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.